Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggoy Eka Saputra dengan NIM 24314070 dari program studi Teknologi Informasi kelas T3G. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil dari proyek ujian akhir semester dari mata kuliah jaringan komputer dengan judul Rancang Bangun Infrastruktur Jaringan Terintegrasi UB Kampus 1 dan Kampus 2. Presentasi ini juga mencakup desain topologi, pengelamatan IP, keamanan jaringan, hingga integrasi arsitektur internet sesuai studi kasus yang diberikan. Masuk ke latar belakang masalah. Berdasarkan diagram studi kasus yang ada di sebelah kanan ini, tantangan utamanya adalah menghubungkan kampus 2 yang terdiri dari gedung vokasi, Vikes dan juga FKH agar bisa mengakses pusat data di kampus 1 secara terpusat. Oleh karena itu, solusi yang saya tawarkan adalah fokus pada 3 pilar utama yang terdiri dari integrasi layanan yang dimana menghubungkan unit akademik di kampus 2 yaitu vokasi, FKH, Vikes ke infrastruktur server pusat di kampus 1. Lalu yang kedua, sentralisasi data yang dimana memastikan akses cepat dan stabil ke server siakat, admin, keuangan, dan backup yang terpusat di core router kampus 1. Lalu yang terakhir ada aspek keamanan yang dimana implementasi pembatasan akses untuk melindungi integrasi data akademik dari ancaman eksternal. Lalu yang selanjutnya di sini masuk ke perencanaan dan alokasi IP address atau subnetting. Bisa dilihat pada tabel di sebelah kiri. Di sini saya merancang pengelamatan yang efisien yang terdiri dari yang pertama adalah untuk gedung vokasi sendiri atau kampus 2. Di sini saya menggunakan prefix /23. Kenapa /23? Karena estimasi user mahasiswa cukup padat sekitar 500 orang sehingga prefix /24 biasa tidak akan cukup menampung host sebanyak itu. Lalu yang kedua, untuk server farm atau kampus 1 atau kampus utama, di sini saya menggunakan subnet /24. Ini juga bertujuan untuk mengisolasi traffic server akademik agar tidak tercampur dengan traffic wifi umum. Lalu yang ketiga ada untuk jalur intercampus link atau jalur antar router. Di sini saya menggunakan prefix /30. Ini adalah best practice keamanan untuk koneksi point to point, ini mana di sini hanya menyediakan 2 IP valid sehingga menutup celah bagi pihak ketiga untuk menyusup di tengah jalur gitu. Kita masuk ke slide 4 pada pembahasan implementasi routing dan interkoneksi. Sesuai simulasi Cisco Packet Tracer yang telah saya kerjakan dan saya sertakan di sini. Saya menghubungkan distribution router kampus 2 dengan core router kampus 1 dengan menggunakan metode static routing. Mungkin ada pertanyaan, kenapa saya memilih static dan bukan dynamic routing seperti OSPF? Alasannya itu karena keamanan dan juga stabilitas. Karena jalur backbone antar kampus ini itu bersifat tetap atau fix dan hanya menghubungkan 2 titik utama atau point to point. Penggunaan static routing itu jauh lebih efisien sehingga tidak membebani CPU router dengan update tabel routing terus menerus. Dan yang terpenting adalah mencegah resiko spoofing atau pemalsuan informasi rute dari pihak luar. Lalu untuk alur datanya bisa dilihat di sini sesuai diagram teks di tengah ini yang saya sertakan. Paket data akan dikirim dari PC mahasiswa lalu melewati switch, diteruskan oleh router vokasi ini, lalu melewati backbone hingga akhirnya diterima oleh server di kampus 1. Lalu sebagai bukti validasi dari yang saya kerjakan,
Di sini saya juga menyertakan hasil ping test. Di sini terlihat statusnya reply dengan latensi 1 mili, kurang dari 1 milisecond dengan 0% paket loss. Di sini juga membuktikan pemilihan static routing itu terbukti sangat cepat, stabil, dan juga siap digunakan. Lalu masuk ke slide kelima, yaitu implementasi Remote Access VPN atau VPTP. Selain koneksi fisik antar gedung yang saya lakukan tadi, saya juga merancang akses untuk dosen yang bekerja dari rumah atau WFH. Sesuai diagram ilustrasi di sebelah kiri ini, skenarionya adalah memberikan akses aman bagi dosen untuk membuka server siakat dari jaringan internet publik yang tidak aman. Solusinya adalah menggunakan PPTP atau point to point tunneling protocol. Secara konsep sebenarnya protokol ini tuh menciptakan sebuah terowongan virtual atau tunnel yang menembus internet. Lalu untuk pakai datanya lewat di dalamnya akan dibungkus atau enkapsulasi, sehingga dosen seolah-olah itu sedang mencolokkan kabelan langsung di kantor padahal sedang berada di rumah gitu. Lalu untuk kerahasiaan data nilai mahasiswa pun pasti terjamin. Di sini kita itu masuk ke aspek keamanan atau network security. Di sini saya menyusun kebijakan firewall pada core router untuk memfilter traffic secara ketat. Untuk rinciannya sebagai berikut. Pada rule 1 dan 2 dengan action allow, di sini saya itu mengizinkan akses publik hanya ke web server dengan port 80 atau 443 dan juga VPN dan juga jalur VPN dengan port 1723. Ini bertujuan agar layanan publik tetap bisa diakses. Lalu pada rule 3 dengan action drop atau dropping, di sini tuh saya memblokir paket ICMP atau ping dari internet. Tujuannya adalah agar topologi internal kita tidak bisa di-scanning atau dipetakan oleh hacker dari luar. Lalu pada rule 4 atau dengan action deny, di sini saya itu memblokir akses mahasiswa ke server keuangan. Data SPP dan juga gaji dosen adalah data sensitif yang tidak boleh diakses oleh sembarangan orang. Lalu yang terakhir ada rule 5 dengan action deny atau default deny. Di sini itu segala akses yang tidak didefinisikan di atas akan ditolak secara otomatis. Selanjutnya pada slide ke-7 masuk ke pembahasan manajemen bandwidth dan juga quality of service atau QoS. Agar jaringan tetap stabil saat digunakan oleh ribuan user, di sini saya menerapkan strategi quality of service atau QoS sendiri dengan pembagian prioritas sebagai berikut. Prioritas tertinggi di sini saya berikan kepada server siakat dengan kecepatan unlimited atau 1 GB per second, karena merupakan jantung operasional akademik. Jadi tidak boleh ada kata dalam tanda kutip lemot atau down untuk server siakat sendiri gitu. Lalu prioritas yang kedua itu prioritas menengah yang dimana saya berikan kepada dosen dan juga labcom untuk menunjang kegiatan belajar mengajar harian. Selanjutnya prioritas rendah, di sini saya berikan untuk WiFi mahasiswa dengan pembatasan kecepatan 5 MB per second untuk produsernya, dengan tujuan agar bandwidth kampus tidak habis hanya untuk mahasiswa yang streaming film 4K atau bermain game di saat jam perkuliahan ataupun di luar jam perkuliahan namun tetap berada di area kampus gitu. Lalu prioritas yang terakhir itu prioritas terendah, saya berikan kepada tamu atau guest dengan kecepatan 2 MB per second. Di sini tuh masuk ke pembahasan arsitektur internet nasional dan global atau ekosistem. Di sini saya akan menjelaskan analisis arsitektur konektivitas kampus UB dengan ekosistem internet nasional. Jadi ada 3 komponen
kunci dalam diagram soal yang perlu dipahami fungsinya. Yang pertama ada NAP Telkom sebagai gerbang internasional. Di sini tuh NAP Telkom berperan sebagai pintu gerbang utama atau gateway yang menghubungkan jaringan OP dengan internet global, atau misalnya contohnya itu Singapura, USA dan juga lain-lain. Semua akses ke situs luar negeri wajib melewati jalur ini. Selanjutnya ada APC dan Internet Exchange. Di sini tuh sebagai titik pertukaran trafik lokal di Jakarta, misalnya gedung cyber dan juga Surabaya. Lalu fungsinya itu menjaga trafik data dalam negeri, misalnya akses portal pemerintah atau kampus lain, agar tetap berputar di area di Indonesia saja, sehingga aksesnya itu lebih cepat atau low latency dan juga efisien. Selanjutnya yang ketiga ada CDIX atau Facebook sebagai content delivery. Di sini tuh sebagai alur khusus untuk konten berat, misalnya seperti Facebook, Instagram atau Zoom. Dan untuk fungsinya sendiri itu server konten diletakkan di lokal atau Jakarta. Lalu saat mahasiswa mengakses video atau sosmed, data diambil dari sini sehingga bukan dari server Amerika. Ini juga itu menghemat bandwidth internasional kampus secara signifikan. Lalu masuk ke peta topologi ekosistem internet. Sebagai visualisasi yang lebih komprehensif, mungkin saya bedah peta topologi ekosistem internet ini. Diagram ini tuh sebenarnya menggambarkan 3 skenario perjalanan data yang menentukan cepat lambatnya internet di kampus UP sendiri. Untuk skenario pertama, mungkin skenario akses internasional yang di sini. Ketika mahasiswa itu mengakses jurnal internasional atau server di Amerika, trafficnya itu harus melewati NAP atau Network Access Point. Nah, di sini tuh NAP sendiri berperan sebagai pintu gerbang dalam tanda kutip pintu gerbang. Lalu traffic dari UP ditarik keluar melewati kabel laut, sehingga jalur ini tuh bisa dibilang jalur yang paling mahal dan memiliki latensi paling tinggi. Lalu untuk skenario kedua sendiri itu pada bagian APC. Di sini APC dan juga Internet Exchange atau ya server Tokopedia lah, server Tokopedia, Bukalapak dan yang lain-lain gitu. Berbeda misalnya jika mahasiswa mengakses Tokopedia atau Bukalapak atau Gojek dan yang lainnya, di sini traffic itu tidak akan ke luar negeri melalui IEX atau Indonesia Internet Exchange di Jakarta, melainkan traffic dari UP akan piring langsung dengan jaringan lokal. Karena rutenya yang pendek, akses website Indonesia ini jadi sangat ngebut. Lalu untuk skenario ketiga sendiri itu pada bagian CDIX ini dan juga Facebook, Instagram, WhatsApp dan yang lainnya lah. Jadi bagaimana jika mahasiswa itu melakukan streaming Instagram atau Zoom? Ya sebenarnya itu trafficnya itu akan diarahkan ke CDX ini, sehingga terdapat server cache. Jadi video Instagram itu sebenarnya itu diambil dari server yang di Jakarta, lalu bukan didownload ulang langsung dari Amerika di sini. Jadi sebenarnya diambil dari Jakarta. Lalu peran komponen ini juga itu sangat krusial karena ya berfungsi sebagai menghemat bandwidth kampus secara masif juga gitu. Jadi infrastruktur kampus UP di sebelah kanan ini sangat bergantung pada ketiga komponen ekosistem tersebut, sehingga pengalaman pengguna tetap optimal gitu. Mungkin demikian presentasi final project jaringan komputer yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya sendiri itu rancangan ini telah memenuhi syarat konektivitas antar kampus yang stabil, keamanan data melalui firewall dan VPN, serta efisiensi traffic melalui manajemen bandwidth dan integrasi IX.
Terima kasih atas perhatiannya Bapak Firman dan juga rekan-rekan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas. Mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.